Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian pada pagi hari ini, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini apapun yang menjadi tujuan kita, maksud kita, mudah-mudahan terkabul. Ila hadiniyah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu perang dalam penaklukan Persia, yaitu salah satu negara adikuasa pada waktu itu. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana lambatnya pasukan Persia ini ketika menuju ke Qadisiyah, yaitu dari ibu kota Persia, Madain, menuju ke Qadisiyah. Apa tujuannya kemarin? Kenapa mereka lambat sekali perjalanannya? No, Pak, kemarin. Supaya pasukan muslimin bosan kemudian pulang dan tidak jadi perang. Sehingga mereka lambat. Kalau dihitung itu satu hari itu hanya berjalan 1,5 kilo. Jadi dari kota Madain itu sampai ke Qadisiyah kira-kira 145 kilo. Ditempuh dalam waktu 4 bulan. Ini lambat sekali. Jadi memang tujuannya supaya pasukan muslimin bosan kemudian pulang dan tidak jadi perang. Tetapi pasukan muslimin adalah pasukan yang sudah teruji kesabarannya. Mereka tetap berdiri kokoh menunggu kedatangan pasukan musuh. Masya Allah. Ini salah satu daripada kelebihan pasukan muslimin pada waktu itu. Nah, para jamaah sekalian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah melihat tanda-tanda kedatangan pasukan Persia dari mata-matanya, maka ia segera menulis surat kepada Sayyidina Umar untuk menggambarkan posisi pasukan muslimin sekaligus posisi pasukan musuh. Dan nanti sekaligus meminta yaitu arahan dan instruksi lanjutan untuk menghadapi pasukan musuh. Nah, para jamaah sekalian, kondisi ini membuat Sayyidina Umar semakin tidak tenang, semakin rasanya semakin was-was. Semakin tidak tenang, semakin susah tidur, dan semakin sulit makan. Biasanya kalau susah tidur itu juga sulit makan. Masya Allah. Lalu beliau ini menulis surat, memberikan perintah lanjutan yang isinya adalah sebagai berikut. Apa yang telah datang kepadamu, ini khusus untuk Panglima. Apa yang telah datang kepadamu tidak akan membuatmu kesusahan. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Lalu kumpulkan orang-orang yang kuat, yang pandai berdialog dan berpikir. Pandai kuat, kemudian pandai berdialog dan berpikir.
untuk bermusyawarah. Musyawarahkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Pilih orang-orang yang kuat, pandai berdialog dan berpikir. Lalu utuslah sebagian di antara mereka menemui Raja Persia. Siapa kemarin namanya Pak? Sudah ingat? Ibu-ibu? Yazdajrid. Lalu utuslah di antara mereka untuk menemui Yazdajrid untuk menyampaikan pesan dakwah. Dan jangan lupa berkirim suratlah kepadaku setiap hari. Masya Allah, setiap hari Pak. Setiap hari dilaporkan. Jadi setiap hari ini riwari orang ngantar surat itu. Padahal satu surat dari Persia menuju ke mana? Madinah itu butuh beberapa hari. Masya Allah. Riwari. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bermusyawarah, mengumpulkan orang-orang yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, kemudian mengutus di antara mereka, di antara mereka adalah yang diutus itu ada yang namanya Nu'man bin Muqarrin, kemudian ada Amr bin Ma'da Karibah. Nah, ini pasti bukan turunan Arab kalau namanya Ma'da Karibah. Ini kemarin disebut Ustaz Ma'ruf di salah satu perawi kitab hadis nih. Amr bin Ma'da Karibah. Kemudian Asim bin Amr. Ada Mughirah bin Subbah. Kemudian ada Mu'anna bin Harisah dan lain-lain. Dengan membawa 3 pesan. Apa kira-kira pesannya, Pak? Yang pertama, masuk Islam, atau yang kedua pilihannya apa biasanya? Membayar jizyah. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya pajak, gitu ya. Pajak. Dan yang terakhir adalah perang. Nah, yang pertama masuk Islam atau membayar jizyah, dan yang terakhir pilihannya adalah perang. Ini standar nih Pak. Di mana-mana kalau ada mau penaklukan yaitu tawarannya 3 ini. Para utusan ini kemudian keluar menuju ke markas pasukan Persia yang berada di seberang sungai. Berada di seberang sungai. Untuk menemui panglima tertingginya. Siapa kemarin? Rustam nama Rustum? Rustum, ya. Kalau Rustam orang Jawa. Rustum. Jadi mereka pergi untuk menemui Rustum. Mereka kemudian meminta kepada Rustum supaya mereka bisa bertemu dengan Yazdajrid. Nah, ternyata Rustum ini mengizinkan. Bahkan ini kesempatan bagi Rustum, barangkali bisa negosiasi, kemudian tidak jadi perang. Sehingga mereka diizinkan untuk menemui Yazdajrid. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, sekali lagi karena dari awal sebenarnya Rustum ini tidak menghendaki perang. Oleh sebab itu Rustum mengizinkan para utusan ini untuk menemui Yazdajrid di Madain. Di Madain. Jadi ibu kota Persia namanya Madain. Kemudian istananya namanya Ctesifon. Disebut dengan Istana Putih. Istana Putih. Sepanjang perjalanan menuju ke Madain itulah mereka menjadi pusat perhatian. Dengan hanya beralas kaki sandal. Sandal kulit yang sudah usang gitu ya. Mereka berjalan dengan tegap, dengan sorban yang sudah lusuh di lehernya. Tangan mereka membawa cambuk untuk mempercepat laju kuda-kuda mereka yang memang kuda-kudanya jauh lebih jelek atau kuda-kuda yang lemah dibanding dengan kuda-kuda yang dimiliki oleh pasukan Persia. Masya Allah, kuda-kudanya kecil. Penduduk Persia ini heran.
melihat para utusan ini, apa mungkin dengan keadaan yang seperti itu, seragam juga tidak punya, apalagi seragam Bang. Pakaian saja masih seadanya. Kudanya juga jelek. Lah kok berani-beraninya mereka datang ke wilayah Persia untuk menantang perang. Apa mungkin mereka itu bisa menang? Masya Allah. Kalau sekarang itu menjadi trending topik, kalau viral gitu. Setiap perjalanan mereka kemudian WA temannya. Model kayak ngene kok berani datang kemari. Padahal pasukan Persia itu jumlahnya ratusan ribu. Mereka hanya puluhan ribu. Nah, para jamaah sekalian, ketika mendengar ada utusan dari pasukan muslimin ingin menghadap, Yazdajrid ini segera mengumpulkan para pejabatnya untuk bermusyawarah sekaligus menemui utusan itu. Sesampainya para utusan ini di hadapannya, dengan penuh keangkuhan, Yazdajrid ini melalui penerjemahnya mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke negeri kami? Apa yang kalian bawa sehingga kalian begitu berani untuk menantang kami atau memerangi kami? Lalu Nu'man bin Muqarrin kemudian menjawab, sesungguhnya Allah telah merahmati kami dengan mengutus seorang utusan atau rasul yang telah menunjukkan dan memerintahkan kami kepada kebaikan. Kami dipahamkan keburukan dan melarang kami untuk melakukannya. Kemudian ia berjanji, yaitu Rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad. Kemudian ia berjanji kebaikan dunia dan akhirat. Lalu suku-suku kami terbelah. Ada yang menerima dakwahnya dan ada yang menolak bahkan memusuhinya. Tetapi lambat laun mereka menerima dakwah dari seorang Rasul itu. Kemudian Rasul kami memerintahkan untuk menyebarkan agama kepada bangsa-bangsa lain. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Nu'man bin Muqarrin. Lalu kami pun berdakwah dengan adil. Oleh sebab itu kami mengajak Tuhan untuk masuk Islam. Agama yang menilai baik sesuatu yang baik dan menilai buruk sesuatu yang buruk. Jika tuan-tuan menerima agama kami, maka akan kami berikan kitabullah. Kenapa kitabullah, Pak? Al-Quran. Okay? Agar tuan-tuan memerintah dengan hukum-hukum Allah. Dan kami akan kembali dari negeri kalian. Andaikan raja ini mau masuk Islam, maka pasukan muslimin akan segera kembali. Karena dakwanya sudah selesai. Nah, jika Tuhan enggan masuk agama kami, maka keburukan yang lebih ringan dari keburukan yang lain telah menanti. Yaitu Tuhan harus membayar jizyah dan kami akan membela Tuhan. Masya Allah, ini semakin Yazdajrid ini semakin omongan model apa itu? Lah wong pasukannya cuma 30.000 kok mau melindungi orang yang mempunyai pasukan 300.000. Iki omongan model apa? Semakin gak habis pikir gitu ya. Nah, para jemaah sekalian, kemudian yang terakhir, apa yang terakhir? Jika Tuhan menolak juga, maka kami akan memerangi kalian. Mendengar jawaban itu, muka Yazdajrid ini tampak merah, menahan kemarahan, menahan kemarahan. Namun dia masih berusaha untuk tenang, lalu mengatakan, saya ini tidak tahu apakah ada di bumi ini suatu bangsa yang lebih sial dari kamu, dari bangsa kalian, dan
bangsa yang jumlahnya lebih sedikit dari kalian. Bahkan saking tidak berharganya bangsa kalian itu, kami tidak pernah menyerang bangsa kalian. Karena buat apa kami menyerang? Wong tidak ada harganya. Tidak ada yang bisa diambil. Kira-kira gitu yang disampaikan oleh Yazdajrid ini. Lalu haruskah kami menerima tawaran sesuatu yang tidak masuk akal itu? Maka andaikan kalian ini bukan utusan, maka saya sudah akan membunuh kalian ini. Masya Allah, saking marahnya. Jadi memang utusan itu dari dulu tidak boleh diapa-apakan, Pak. Dari dulu. Maka andaikan ada seorang raja, kemudian melukai utusan, maka dia berarti telah melakukan kejahatan perang. Ini di mata dunia jelek. Termasuk dulu yang dilakukan oleh Kertanegara kepada utusan dari Cina yang telinganya dipotong itu karena merasa terhina, disuruh dari Singasari disuruh takluk ke Cina, tidak mau, kemudian dipotong telinganya. Itu sama sekali tidak diperbolehkan karena utusan ini sangat dihormati di dalam dunia internasional. Kalau sekarang Pak, diplomat itu ya. Diplomat. Nah, para jemaah sekalian, kemudian kata-kata daripada Yazdajrid berikutnya adalah, kalian tidak ada apa-apanya bagiku. Kalian tidak ada apa-apanya bagiku. Ini masih mending, Pak. Dulu ketika Nabi bersurat kepada Raja Persia, yang namanya Abrawais itu, mendengar nama Nabi disebut duluan, itu sudah marah. Dan suratnya langsung disobek-sobek. Namanya orang ngirim surat itu pasti pengirimnya ditulis duluan. Baru nama yang dituju. Lah mendengar namanya disebut belakangan sudah marah dan suratnya disobek-sobek sambil mengatakan, budak kurang ajar dari mana ini berani menuliskan namanya di atas namaku. Maka kemudian Nabi berdoa untuk Persia ini, mazzakallahu mulkahu kama mazzaka risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya seperti dia merobek-robek suratku. Dan nanti di masa Sayyidina Umar ini Persia ini akan habis, dikuasai oleh pasukan muslimin. Inilah jawaban Yazdajrid atas dakwah yang disampaikan oleh pasukan muslimin. Nah, mendengar jawaban Yazdajrid ini, salah satu utusan yaitu namanya Mughirah bin Syu'bah lalu mengatakan, wahai Tuan Raja, apa yang engkau katakan itu memang benar. Apa yang engkau katakan itu memang benar. Kami ini bangsa yang tidak berharga. Tidak ada gunanya. Tetapi kemudian Allah merahmati kami dengan mengutus seorang utusan. Mengutus seorang Rasul, lalu menjadikan kami sekarang mulia. Sekarang pilihlah jizyah secara kontan atau tunduk. Pilihlah jizyah secara kontan dan tunduk kepada kami. Mohon maaf, bukan atau pedang. Kalau begitu sekarang pilihlah jizyah secara kontan, maksudnya harus sekarang, atau pedang. Jika tidak, maka selamatkan diri Tuhan dengan cara masuk Islam. Masya Allah. Itu utusan itu hanya beberapa orang. Kalau dalam catatan salah satu buku itu 12 orang. Tetapi sudah berani mengatakan, sekarang pilihlah jizyah secara kontan. Kontan itu berarti langsung. Dan tunduk kepada kami, atau pedang. Pilihannya. Nah, jika ingin selamat maka Tuhan masuk Islam. Ini wajah Yazdajrid semakin merah, semakin marah. Ini model apa? Nah, dengan menahan marah itulah kemudian Yazdajrid menyuruh anak buahnya untuk mengambil tanah. Dikantongi gitu. Lalu mengatakan,
siapa di antara kalian yang paling mulia? Siapa di antara kalian yang paling mulia? Asim bin Amr kemudian maju. Lalu Yazid mengatakan, ambillah ini sebagai jizyah. Masya Allah. Ini cara menurut panjenengan penghinaan apa penghargaan, Bu? Penghinaan. Dikai lemah itu, Pak. Dikongkon gowo terus katakan, ambillah ini sebagai jizyah. Masya Allah. Lalu panggul sampai kalian keluar dari gerbang istanaku. Lalu panggul sampai kalian keluar dari gerbang istanaku. Dan katakan kepada panglima kalian, kami telah mengutus Rustum bersama bala tentaranya yang akan mengubur kalian di parit-parit Qadisiyah. Nah, Asim ini ternyata dengan senang hati memanggul tanah tadi, Pak. Di pundaknya, lalu keluar dan diikuti yang lain. Masya Allah. Maka melihat apa yang dilakukan Asim ini, semua yang hadir di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Tertawa, penuh ejekan. Dasar orang-orang tolol. Dasar orang-orang tolol. Yang paling mulia saja begitu. Apalagi yang lain. Wong tanah disuruh bawa lah kok mau. Apalagi yang bawa adalah katanya orang yang termulia di antara mereka. Lah kalau bisa kan ya yang paling rendah di antara mereka lah suruh bawa. Lah ini yang termulia maju dan membawanya. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, lalu bagaimana dengan Asim bin Amr ini? Dia justru bergembira, Pak, dengan tanah yang dipanggulnya. Kemudian dia mengatakan, berikan kabar kemenangan kepada panglima. Kita telah menang insya Allah. Jadi dengan menyuruh memanggul tanah itu, Yazid ingin menghinakan utusan muslimin ini. Tetapi menurut Asim ini justru merupakan simbol bahwa Persia telah menyerahkan wilayahnya kepadanya. Masya Allah. Ini adalah firasat seorang yang cerdas, yang beriman. Jadi Asim ini justru senang. Itu merupakan simbol bahwa Persia telah menyerahkan kunci-kunci daripada kekuasaannya kepada pasukan muslimin. Sehingga Asim mengatakan, berikan kabar gembira kepada panglima. Insya Allah kita akan menang. Nah, Yazid yang merasa berhasil memperdaya utusan itu, kemudian berkirim surat kepada Rustum yang isinya, sungguh aku telah mendapati bahwa orang terbaik di antara mereka adalah, atau ternyata adalah orang yang terbodoh di antara mereka. Ketika mereka berbicara tentang jizyah, lalu aku memberikan tanah kepadanya. Lalu orang yang katanya mulia itu kemudian memanggul tanah itu dengan senang hati, penuh kebanggaan. Padahal jika dia mau, bisa jadi tanah itu disuruh membawa yang paling rendah. Itu yang dikatakan oleh Yazid kepada Rustum yang sudah berada di lapangan untuk bersiap-siap perang itu. Nah, para jamaah sekalian, Rustum yang juga seorang peramal itu lalu membalas surat Yazid ini yang isinya adalah sebagai berikut. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya dia adalah orang yang paling cerdas di antara mereka. Mereka telah pergi dengan membawa kunci-kunci tanah kita. Masya Allah, ini penilaian Rustum. Penilaian Rustum. Lalu bagaimana dengan para utusan dari pasukan muslimin ini? Apa yang akan dilakukan setelah itu? Setelah keluar dari istana Ctesiphon itu, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.